Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Zamli SKMMKes. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Magabuana di program studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Adapun riwayat pendidikan saya telah menyelesaikan S1 Kesehatan Masyarakat saya pada tahun 2006, dan tahun 2009 saya menyelesaikan program studi di Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Kemarin tahun 2019 saya menyelesaikan program studi doktor saya Kesehatan Masyarakat di Universitas Hasanuddin. Sebagai dosen, tugas pokok saya adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Salah satu tridharma perguruan tinggi adalah bidang pendidikan dan pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu setiap semesternya, yaitu semester ganjil itu mata kuliah epidemiologi penyakit menular, kemudian dasar epidemiologi, dan epidemiologi kesehatan kerja dan keselamatan kerja. Dan untuk semester genap, saya mengajar dua mata kuliah, yaitu mata kuliah agen penyakit dan pembangunan sektor. Untuk kesempatan ini, saya akan menjelaskan metode pembelajaran pada mata kuliah epidemiologi penyakit menular ini. Epidemiologi penyakit menular adalah salah satu mata kuliah yang wajib, di mana bobot SKS-nya 2 SKS. Di sini saya sedikit menjelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah epidemiologi penyakit menular ini. Mata kuliah penyakit menular ini adalah membahas prinsip-prinsip epidemiologi pada penyakit-penyakit, kemudian proses penularan penyakit dan manifestasi klinis penyakit menular secara umum. Apa yang menjadi harapan kita saat mahasiswa menyelesaikan program perkuliahan ini atau materi ini? Pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan seperti apa epidemiologi penyakit itu, seperti apa epidemiologi penyakit menular, di mana epidemiologi penyakit menular ini seperti penyakit diare, kemudian ISPA, TB paru, demam berdarah, HIV dan AIDS, kusta, hepatitis, dan beberapa penyakit-penyakit lain yang ada di masyarakat seperti penyakit-penyakit menular seksual, tipoid, dan wabah-wabah penyakit lainnya. Dalam mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mendapatkan proses pembelajaran bukan hanya penyakitnya, tapi seperti apa sebenarnya program-program pencegahan dan penanggulangannya penyakit-penyakit tersebut. Itulah yang kita harapkan dari mahasiswa kita untuk bisa mendapatkan proses pembelajaran tujuan-tujuan yang akan kita capai. Kemudian saya sebagai dosen sudah barang tentu berharap bahwa materi yang saya berikan, mata kuliah yang saya berikan ini dalam prosesnya dapat diterima, dapat ditangkap, dapat dimengerti oleh mahasiswa. Ya, oleh karena itu saya harus melakukan atau memberikan metode-metode yang bisa dimengerti atau bisa dijalankan oleh mahasiswa. Metode pembelajaran yang saya maksud di sini ada 3 macam. Pertama adalah delivery. Delivery adalah metode pembelajaran yang diberikan oleh dosen, seperti saya akan memberikan mata kuliah ini secara ceramah, ya, ceramah, kemudian adanya diskusi-diskusi dan adanya timbal balik antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian diskusi-diskusi kelompok. Yang kedua, interaksi atau interaction. Interaksi di sini adalah interaksi antara mahasiswa dan dosen selama proses perkuliahan berlangsung. Pada saat terjadi kontrak-kontrak mata kuliah atau proses pembelajaran akan dimulai melalui media WhatsApp. Ya, media WhatsApp ini paling tidak kita harapkan sebagai interaksi awal atau komunikasi awal sebelum proses pembelajaran dimulai. Selanjutnya melalui LMS. LMS ini adalah semua tugas-tugas atau pemberian tugas-tugas dari saya sebagai dosen itu harus dikumpul melalui LMS. Kemudian yang terakhir adalah assessment. Assessment ini adalah proses penilaian, proses tindak lanjut yang saya lakukan kepada mahasiswa terkait dengan proses pembelajaran dari mata kuliah ini. Yang saya akan lihat dari indikator-indikator pembelajaran atau penilaian ini adalah pertama, penilaian dari segi kehadiran. Dari segi kehadiran ini sangat penting untuk mahasiswa. Kemudian proses keaktifan yang sifatnya saat kita diskusi. Dan yang ketiga, proses penilaian seperti ujian tengah semester. Jadi mana ujian tengah semester ini adalah penilaian saat kita pada pertengahan pertemuan mata kuliah. Kemudian yang terakhir adalah penilaian atau asesmen saya yang saya berikan saat ujian akhir semester. Ujian akhir semester adalah kita berikan setelah proses dari mata kuliah ini selesai. Itulah yang menjadi deskripsi mata kuliah dari epidemiologi penyakit menular ini. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan pemaparan materi atau metode pembelajaran atau proses pembelajaran terkait mata kuliah ini pada pertemuan kedua.
Oke, iya, masih sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali untuk mendengarkan materi terkait dengan materi sebelumnya kita, yaitu materi epidemiologi penyakit menular. Sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kelancaran proses pembelajaran kita pada hari ini. Ya, persilakan. Ya, mahasiswa sekalian, demikian doa kita, semoga kita dilancarkan sampai pada proses pembelajaran selesai. Seperti yang saya katakan dari pertemuan pertama, pertemuan hari ini adalah pertemuan kita yang kedua, di mana pertemuan pertama kemarin saya sudah berbicara tentang kontrak belajar, kemudian proses-proses penilaian, dan seperti apa deskripsi mata kuliah dari mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Saya mulai bahwa pada mata kuliah ini, harapan kita atau capaian pembelajaran yang kita harapkan untuk mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini, pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang prinsip-prinsip epidemiologi penyakit menular, mulai dari riwayat alamiah penyakit, kemudian komponen proses terjadinya penyakit menular, kemudian proses penularan penyakit dan manifestasi klinis secara umum. Kemudian yang kedua, kita harapkan mahasiswa sekalian mampu menjelaskan tentang pendekatan epidemiologi berbagai penyakit menular. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa kita harapkan mampu menjelaskan tentang prinsip dasar dari pencegahan dan penanggulangan dari penyakit menular. Itulah capaian pembelajaran yang kita harapkan dari mahasiswa sekalian bila selesai dalam proses pembelajaran ini. Kemudian pokok bahasan yang akan saya bawakan atau berikan kepada mahasiswa untuk hari ini adalah ada dua, ya. Pertama adalah saya berbicara tentang pengertian, kemudian sejarah dan perkembangan dari penyakit menular. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang berbagai bentuk manifestasi klinis dari penyakit menular. Ya, dua hal inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan pertemuan pada hari ini. Ya, seperti biasa bahwa kalau kita berbicara tentang penyakit menular, ya, apalagi ini penyakit menular secara epidemiologi, berarti kita harus tahu dasar dari konsep epidemiologi itu sendiri. Jadi kita tidak akan berbicara terlalu jauh tentang suatu penyakit, apalagi itu penyakit menular, kalau kita tidak atau kita belum tahu seperti apa sebenarnya konsep dasar dari epidemiologi itu. Tapi dalam hal ini saya akan mengulangi kembali seperti apa sebenarnya pengertian epidemiologi itu. Jadi epidemiologi itu sebenarnya kalau dilihat dari asal katanya, ditinjau dari asal katanya, epidemiologi itu berasal dari dua kata, yaitu dari tiga kata, yaitu epi yang artinya tentang, kemudian demos, kemudian logos. Demos itu artinya penduduk, logos itu adalah ilmu. Epidemiologi itu bisa diterjemahkan adalah ilmu, ya, yang mempelajari ilmu yang mempelajari tentang penduduk, ya. Jadi konsep secara umum sebenarnya ini kalau kita melihat epidemiologi ini sebenarnya bicara tentang kependudukan, bicara penduduk. Pada periode-periode selanjutnya, karena meningkatnya ilmu-ilmu dalam epidemiologi ini, sehingga bukan hanya sekedar penduduknya, tapi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi penduduknya salah satu adalah masalah kesehatan. Kemudian kalau kita berbicara lebih spesifik lagi, dalam pengertian hari ini, ya, dalam pengertian modern pada saat ini, bahwa epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang frekuensi. Ya, ini frekuensi, ya. Jadi saya hitamkan di sini pertama frekuensi, kemudian kedua distribusi. Distribusi ini berkaitan dengan penyebaran dan masalah kesehatan pada sekelompok orang atau masyarakat. Jadi kalau epidemiologi tidak terlepas sebenarnya kita berbicara komunitas, kita tidak terlepas dari publik, ya, dari orang banyak. Makanya kita bicara tentang penyebaran, distribusi. Jadi epidemiologi ini bagian dari ilmu Kesmas yang berbicara tentang bagaimana penyakit-penyakit atau masalah-masalah kesehatan itu muncul di masyarakat, dilihat dari segi frekuensinya, jumlahnya, berapa kali, ya, frekuensi itu berapa kali itu penyakit ada di masyarakat, ada di kelompok itu. Contohnya diare. Kalau
musim-musim banjir itu biasa kita rasakan diare atau masyarakat menderita penyakit-penyakit diare itu frekuensinya berapa kali dalam 1 tahun, atau berapa kali dalam bulanan, atau berapa kali dalam seminggu. Itu namanya frekuensi berulangnya. Kemudian kita melihat dari segi distribusi terkait dengan penyebaran. Penyebaran ini terkait dengan tempat-tempatnya menyebar di lokasi mana saja, apakah di kelurahan saja, apakah di kecamatan saja, di kota, ya, kabupaten, itu semua. Kemudian sudah pasti terkait dengan masalah kesehatan masyarakat atau kelompok atau masyarakat. Ini saya katakan tadi, bisa kita lihat pada gambar Dena, ya, bagan ini, bahwa epidemiologi itu mempelajari distribusi frekuensi dengan masalah faktor-faktor yang mempengaruhinya itu, frekuensinya itu kita lihat, harus kita bisa menemukan masalahnya, kemudian bisa mengukur masalahnya, penyebarannya itu kita harus tahu seperti apa. Kalau kita bicara frekuensinya saja dan penyebarannya, itu biasa kita sebut dengan epidemiologi deskriptif. Artinya kalau biasa kita bicara di epidemiologi deskriptif ini, hanya melihat dari frekuensi penyebaran, berarti kita melihat penyakit apa, kemudian siapa yang terkena, ya, siapa, dan di mana. Jadi what, penyakit apa, kemudian apa masalahnya, ya, kemudian who, siapa yang terkena, kemudian when, kapan, where, di mana. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ini berkaitan dengan pencegahan, cara-cara penanggulangan. Berarti kita berkaitan dengan analitik, gitu. Jadi secara analitik ini artinya kita lebih jauh menganalisis apa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi. Dengan cara apa? Dengan cara, ya, kita harus bisa merumuskan hipotesa. Kemudian di sini kita bisa membuat sebuah rangkaian hubungan kausa atau hubungan kausalitas, yaitu hubungan sebab akibat. Kenapa bisa terjadi diare? Kenapa bisa ada keracunan? Sejarah epidemiologi, ya, seperti yang kita ketahui, saya kira Anda juga sudah tahu bahwa awal dari sebuah penyakit itu dulu sebelum hari ini kita kenal penyakit-penyakit itu disebabkan oleh jasa teknik, oleh mikroorganisme. Hari ini bisa kita sedikit flashback bahwa memang awalnya itu masyarakat, ya, bahwa penyakit itu sudah dianggap sebagai kekuatan roh jahat. Kemudian selanjutnya abad ke-5 sebelum Masehi itu ada Hippocrates. Ini yang biasa kita sebut dengan bapak kedokteran, bapak kesehatan masyarakat juga, ya, Hippocrates. Ya, di mana di situ ada konsepnya bahwa adanya hubungan faktor lingkungan dan kejadian penyakit, ya. Disinilah konsep pertama epidemiologi ada. Jadi konsep dari epidemik ini karena adanya penjelasan adanya penyakit-penyakit karena ada interaksi air dan tempat, ya. Walaupun kemudian itu dihubungkan dengan faktor-faktor lingkungan. Kemudian ada Veronese Francostorius pada tahun 1400-an sampai 1500-an, dan di situ teori kontak dalam proses penularan penyakit dijelaskan di situ bahwa pertama disebutkan bahwa wabah penyakit seperti pes, ya. Pes itu artinya apa? Tipes, ya. Pes, tipes, dan cacar yang biasa kita sebut secara bahasa kedokteran atau bahasa kesehatannya itu variola. Saat itu melanda masyarakat dunia. Di situ orang mulai menyadari bahwa sifat penularan penyakit ini, ya, ini terjadi terutama karena adanya kontak, ya. Jadi karena ada kontaknya penderita dari satu orang ke orang yang lain itu menambah banyak. Nah, itulah konsep-konsep pertama penularan terjadi. Sejauh mana perkembangan epidemiologi? Perkembangan epidemiologi itu dimulai dari pertengahan abad ke-19, ya, di mana di situ ada ilmuwan kesmas, kedokteran, konsep tentang bagaimana penyakit-penyakit secara khusus dan penyakit-penyakit yang baru dengan teori-teori tentang imunitas. Teori-teori imunitas atau kekebalan. Kemudian kedua, Edwin Chadwick, ya, di Inggris pada tahun 1800-an, di mana di situ menjelaskan tentang konsep lingkungan, ya, pendekatan-pendekatan lingkungan. Disinilah mulai berkembang tentang bagaimana pemikiran-pemikiran epidemiologi.
Jadi di sini bisa kita katakan bahwa metode epidemiologi itu adalah suatu sistem pendekatan ilmiah yang diarahkan kepada analisis faktor penyebab serta hubungan sebab akibat. Bentuk manifestasi klinik penyakit menular. Jadi manifestasi klinik penyakit menular, saya katakan tadi bahwa kalau kita berbicara tentang epidemiologi, kita tak terlepas dari manusianya. Perpaduan antara manusia, tempat, dan waktu ini dapat dijelaskan dalam sebuah kondisi keadaan masalah kesehatan mulai dari epidemi, pandemi, endemik, dan sporadis. Untuk pembelajaran proses epidemi, pandemi ini, insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, ini yang bisa saya jelaskan terkait manifestasi klinik secara umum untuk penyakit menular yang bisa terlihat dengan infeksi terselubung atau tanpa gejala. Memang ini penyakit sebenarnya Anda bisa melihat pada beberapa kasus yang terkini akhir-akhir ini, contohnya seperti COVID ya, atau penyakit-penyakit menular yang disebabkan oleh penyakit-penyakit virus, itu bisa kita menjelaskan ada spektrum manifestasi klinik yang berbeda. Kalau spektrum penyakit menular itu yang bisa terlihat pada gejala-gejala, umumnya bisa dilihat gejala klinisnya. Kemudian bagaimana kalau kita menjelaskan infeksi penyakit tapi terselubung tanpa gejala? Secara umum, begini, secara penyakit, dia bisa didiagnosa ada penyakit, ada virus, ada bakteri. Tapi virus dan bakteri ini tidak bisa dilihat gejala-gejala yang diberikan. Nah inilah, makanya ada istilah biasa. Kenapa biasa seperti ini? Kemarin ada kalau COVID ya, yang biasa sering kita lihat, ada orang sudah terkena COVID, waktu diperiksa secara laboratorium atau laboratoris, dia COVID, dia menderita COVID. Tapi kenapa tidak ada gejala? Dia punya ketahanan tubuh atau imunitasnya, kekebalannya lebih bagus dibanding dari pergerakan atau infek virus ini. Jadi antibodinya bagus. Ada 3 kelompok utama untuk penyakit menular. Nah, pertama itu adalah penyakit yang sangat berbahaya karena angka kematian cukup tinggi, ya. Ini yang sangat berbahaya, kemudian angka kematian cukup tinggi. Salah satunya COVID. Ini karena virus. Karena apa? Sifatnya dia endemik. Endemiknya itu pandemik. Pandemik karena dia banyak daerah atau banyak negara secara global bisa terjadi penularan. Kemudian penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan kematian dan cacat, walaupun akibatnya lebih ringan dari yang pertama. Jadi maksudnya mungkin waktu pada periode tertentu dia akan lebih turun atau ringan dia punya gejala-gejala, tapi pada fase pertama itu menyebabkan kecacatan dan kematian. Kemudian penyakit menular yang jarang menimbulkan kematian dan cacat, tetapi dapat mewabah dan menimbulkan kerugian materi. Contohnya apa? Sebenarnya yang paling sederhana. Contohnya seperti flu saja, ya. Flu ini Anda mungkin ya tidak menimbulkan kematian. Oke, perbedaan penyakit menular dengan tidak menular di sini bisa lihat. Penyakit menular itu rata-rata dia bisa di negara berkembang. Karena ini, kenapa negara berkembang banyak penyakit menular? Karena biasa di negara berkembang itu memang dia masih belum bagus dia punya lingkungan. Untuk pembiayaan kesehatan itu masih sangat kurang. Ya, jadi kalau jadi seperti lingkungannya buang air besarnya mereka masih sangat kesulitan, terutama di daerah-daerah yang masih sangat susah dijangkau akses pelayanan kesehatan. Kemudian kalau tidak menular, bagaimana? Kalau tidak menular itu biasa di negara industri. Coba itu kalau ada penyakit-penyakit kayak DM itu diabetes mellitus, stroke, jantung, itu biasa negara industri, negara-negara maju. Ya, karena faktor apa? Lifestyle. Kemudian yang kedua, penyakit menular itu biasa rantai penularannya jelas. Jelas bisa dijelaskan dia. Karena bakteri, kemudian dia bisa masuk tahap menyebabkan penyakit, kemudian ada gejala, kemudian ya tergantung dari pengobatannya. Tapi kalau umpamanya tidak menular, seperti apa? Dia tidak ada rantai penularan. Ya jelas. Contohnya diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu bukan penyakit karena penyakit penularan, tapi karena penyakit metabolisme. Itu biasa berkaitan dengan lifestyle, gaya hidup, pola makan. Kemudian tidak menular itu sifatnya juga kronik. Nah, ini ya. Kronik. Kronik artinya dia menahun, selalu berulang. Nah, ginjal kausa, kalau menular itu sifatnya ginjal kausa. Ginjal kausa itu ada satu penyebab saja. Contohnya seperti penyebab TBC, Mycobacterium tuberculosis, satu penyebab. Kalau yang tidak menular itu dia sifatnya bisa juga etiologi tidak jelas. Komponen proses penyakit menular.
ada beberapa komponen. Pertama itu adalah faktor dari penyebab penyakit menular itu. Faktor penyebab penyakit menular ini kita harus tahu apa yang menjadi penyebab, ya, hubungan kausa sampai terjadinya penyakit menular ini. Kemudian kedua, interaksi antara penyebab dengan pejamu. Pejamu itu artinya orang yang terkena, manusia, ya, pejamu atau host. Di situ ada interaksi antara penyebab penyakit dengan host. Kemudian ketiga adalah mekanisme patogenesis. Mekanisme patogenesis ini kalau sudah host masuk, kalau sudah interaksi terjadi antara penyebab penyakit dengan manusia, bisa terjadi mekanisme patogenesis. Mekanisme patogenesis ini bisa dimulai dengan prepatogenesis, artinya tanpa gejala, tapi sudah ada penyakit, ada virus, sampai pada patogenesis atau ditimbulkannya gejala-gejala. Ya. Kemudian harus bisa ada dijelaskan seperti apa sumber penularan. Ya, ini proses penularan penyakit, itu tadi saya katakan bahwa kita lihat dari sumber penularannya. Sumber penularannya ini bisa dari penderita, ya, pembawa kuman, binatang yang sakit, atau tumbuhan atau benda lainnya. Ya, ini namanya sumber penularan. Kemudian sumber penularan ini bisa berinteraksi dengan pejamu. Dengan pejamu ini artinya orang, ya, person atau manusia yang bisa terkena penyakit. Dan ini bisa dipengaruhi, orang bisa terkena penyakit ini bisa dipengaruhi oleh pertama, keadaan umumnya, ya, keadaan umumnya, kedua, kekebalannya atau imunitasnya, ya, imunitas tubuhnya, kemudian status gizi. Status gizi, ya, ini sangat banyak, ya, orang biasa ada banyak menderita penyakit-penyakit menular karena faktor gizi yang kurang. Kemudian terakhir adalah keturunan, ya, ini juga biasanya memang ada. Kemudian dari ini terjadi proses penularan ini, cara penularannya bisa dengan cara kontak langsung, ya, bisa dari pasien ke orang atau melalui udara, ya, banyak jenis-jenis penyakit melalui udara, ya. Kemudian melalui makanan atau minuman, ini tadi saya katakan bahwa ada sumber penularan. Kemudian melalui vektor atau melalui, ya, binatang pembawa, melalui vektor, contohnya seperti DBD, itu melalui nyamuk. Kemudian yang terakhir, cara keluar penyakit ini atau sumber dari penyakit ini seperti apa? Cara masuk dan keluarnya. Pertama bisa melalui mukosa atau kulit, mukosa atau kulit. Ya, kemudian kedua saluran pencernaan. Ya, ada jenis-jenis penyakit. Kalau mukosa seperti apa? Saluran pencernaan seperti apa? Ya, diare ini, ya. Kemudian saluran pernafasan, ya, banyak, ya, ISPA, TBC, dan penyakit yang sifatnya saluran pernafasan. Kemudian organ genitalia, kemudian gigitan, suntikan, dan luka pada plasenta. Oke, itu dari saya untuk materi saya kali ini. Saya kira Anda sudah bisa melihat tadi seperti apa materi-materi dari saya. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada adik-adik sekalian atau mahasiswa sekalian, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Andi Nurafin Basri, Pak. Ya. Kenapa penyakit yang disebabkan oleh virus susah untuk disembuhkan? Kalau terkait dengan virus, memang virus ini memang sampai hari ini seperti kita ketahui bahwa memang tidak ada obat khusus untuk virus, ya. Contohnya Anda sekarang menderita flu, ya. Ya, flu itu biasa kembali lagi, kan? Kalau sudah pernah kena, biasa kembali lagi. Itu karena dia tidak ada obat khusus untuk flu itu. Karena penyebabnya virus. Jadi selama kita sudah pernah kena virus itu, biasanya dia akan kembali. Kenapa? Memang virusnya tidak mati. Nanti pada kondisi kita punya imunitas atau kekebalan tubuhnya kita sudah mulai menurun, makanya dia kembali, gitu. Ya, jadi dia kembali. Jadi virus ini biasanya terkait dengan imunitas tubuh kita, gitu, ya, terkait dengan kekebalan tubuh kita. Jadi walaupun dia bisa masih ada, contohnya COVID, ya, virus COVID ini sudah ada sebenarnya penyakit-penyakit dalam tubuh kita, tapi biasanya kita tidak dapat gejalanya, sehingga orang tidak bisa melihat bahwa kita ini sakit atau tidak. Itu. Jadi sampai hari ini virus belum ada obatnya, ya, gitu, ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, ada lagi yang lain? Saya, Pak, atas nama Juharni. Oh, Joharni. Ya, silakan Joharni.
Mengapa penyakit tidak menular itu dikatakan sebagai penyakit kronik? Ya, ini bagus ya pertanyaannya Joharni ya. Memang itulah bedanya penyakit menular dan penyakit kronik. Kalau penyakit menular ini dia akan jelas bahwa penyebabnya itu adalah mikroorganisme. Biasa penyebabnya virus atau bakteri. Dan biasa diberikan pengobatan untuk itu, ya, umpamanya seperti jenis-jenis obat amoxicillin atau penyakit-penyakit yang memang karena infeksi, diberikan obat-obat antibiotik, biasanya dia akan mati atau akan lemah itu virus atau bakterinya. Tapi kalau penyakit-penyakit yang sifatnya penyakit tidak menular, seperti hipertensi, kanker, kemudian stroke, kemudian penyakit-penyakit diabetes mellitus, itu kan penyakit karena gaya hidup, karena pola makan, pola nutrisi, pola olahraga, ya. Jadi biasanya dia akan tidak seperti dengan penyakit menular. Kenapa dikatakan kronik? Kronik karena dia pada kondisi tertentu dia akan kembali. Contohnya orang hipertensi. Mungkin hari ini karena dia makan makanan banyak bergaram, dia akan naik tensinya. Kalau dia hindari lagi makan makanan bergaram, tidak lagi tensinya. Tapi pada kondisi tertentu dia mulai banyak berpikir, stres, kembali lagi. Makanya kronis. Kronis artinya menahun. Selalu kembali. Begitu juga dengan gula. Makanya ini penyakit hipertensi, penyakit gula seperti DM itu sebenarnya penyakit yang sudah tidak bisa sembuh. Hanya bisa dikontrol. Hanya dikontrol dia dengan pengobatan, dengan gaya hidup, dengan pola makan. Ya, seperti itu. Oke, saya kira demikian untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Terima kasih atas kehadiran semua. Pada kesempatan ini saya juga akan memberikan tugas untuk kita diskusikan pada minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya, di mana tugas ini adalah Anda mencari salah satu artikel penyakit menular yang menjadi masalah atau yang biasa ada di masyarakat saat ini. Kemudian yang kedua, kita diskusikan ya setiap kasus tersebut. Nanti kita lihat dari segi pemaparan atau persentasenya. Ya, saya kira itu akhir dari pertemuan kita pada hari ini. Saya sudah memberikan tugas juga, dan insya Allah nanti kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih dari saya atas perhatiannya mahasiswa sekalian. Semoga sehat-sehat. Demikian dari saya, materi saya. Semoga akan kita pertemuan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.